Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah tampilan awal pada MyJob, yaitu ada open, membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Explore, melihat contoh data perusahaan yang telah diselesaikan oleh MyJob. Kemudian ada What's New, yaitu melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan oleh MyJob. Lalu ada pilihan exit, yaitu untuk keluar. Nah, langkah awal sebelum kita dapat mengentri transaksi ke dalam MyJob, adapun langkah-langkah membuat data baru. Klik tombol Create New Company File. Setelah itu, masukkan data-data perusahaan, kemudian tombol Next. Lalu company name diisi sesuai dengan nama perusahaan. Contohnya saya kasih nama percetakan, lalu next. Kemudian isi tahun buku dan bulan tutup buku, lalu awal bulan buku, next. Pada tampilan ini kita pilih yang kedua, lalu next. Tekan tombol change. Simpan foldernya seperti ini, simpan, lalu next. Tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Halaman awal MyJob ini sering juga disebut dengan comment center. Di sini ada disuguhkan dengan 8 menu utama MyJob. Klik akun, maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu ada fitur Send to Account, berfungsi untuk mengirimkan data akuntansi ke kantor akuntan publik secara online. Lalu ada akun list, yaitu akun list berfungsi untuk membuat akun baru, mengganti nama, menghapus, dan memasukkan data awal. Lalu ini digunakan untuk membuat jurnal umum transaksi yang tidak dapat dicatat dengan jurnal khusus, yaitu transaksi penyesuaian. Transaction Journal untuk melihat ayat-ayat jurnal yang telah dicatat melalui record journal entry. Lalu menu kedua, yaitu banking, berfungsi mencatat transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan melakukan rekonsiliasi rekening koran bank. Pada menu banking, yaitu ada fitur yang namanya Speed Money, digunakan untuk mencatat pembayaran dengan cek bank. Kemudian ada bank register, digunakan untuk melihat catatan bank, yaitu berupa data penerimaan dan pembayaran melalui bank serta saldo bank. Lalu di sini ada fitur Recount Account, yaitu digunakan untuk mencocokkan antara catatan perusahaan dengan catatan menurut bank atau membuat rekonsiliasi bank.
Lalu ada fitur Transaction Journal, digunakan untuk melihat jurnal-jurnal terkait kas yang telah dibuat dari suatu tanggal sampai tanggal tertentu. Lalu yang ketiga, pada menu sales berfungsi untuk mencatat jurnal penjualan barang dagang, menerima pelunasan piutang, menampilkan dan mencetak bukti transaksi. Submenu pada sales yaitu di sini ada fitur Sales Register, digunakan untuk melihat daftar-daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, retur penjualan, dan daftar lain yang berhubungan dengan penjualan. Lalu ada menu Enter Sales, digunakan untuk mencatat atau menjurnal transaksi penjualan, kredit, tunai, dan retur penjualan. Lalu ada Review Payment, digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan kredit dan piutang usaha dari konsumen yang dibayar kepada perusahaan. Transaction Journal digunakan untuk melihat jurnal-jurnal sales yang telah dibuat atau rentang waktu tertentu. Yang keempat yaitu time billing, dipakai untuk menghitung penjualan atau mencatat transaksi jasa yang memerlukan aktivitas dan perhitungan tarik tertentu. Submenu pada time billing yaitu ada activity list yang berfungsi untuk membuat informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun enter activity sheet yaitu berfungsi untuk mencatat sheet aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai catatan atau arsip. Activity log digunakan untuk menampilkan dan meninjau informasi aktivitas yang telah dicatat oleh perusahaan. Kemudian ini berfungsi untuk mencatat faktor-faktor penanganan. Lalu Transaction Journal digunakan untuk melihat rincian jurnal yang telah di-entry. Kemudian pada menu selanjutnya yaitu Purchase, digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara tunai dan kredit, pembayaran hutang, dan mencatat retur pembelian. Fitur ini, Purchase Register, berfungsi untuk melihat ringkasan data pembelian yang menyajikan data pembelian dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu seperti retur. Lalu ada Enter Purchase, mencatat pembelian barang, jasa, dan lain-lain baik tunai maupun kredit dengan menyesuaikan jenis invoice yang akan dipakai. Print email yaitu mencatat order pembelian, dan jika sudah dikoneksi dengan internet dapat juga dimanfaatkan untuk mengirim email purchase order. Kemudian Transaction Journal, untuk melihat ringkasan jurnal dari transaksi pembelian pada tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Kemudian menu keenam yaitu Payroll, yang berfungsi untuk penggajian karyawan. Menggunakan sistem payroll bisa dipakai untuk berbagai macam penggajian seperti jam, harian, mingguan, dan bulanan. Payroll Category membuat dan mengedit kategori-kategori gaji. Kemudian selanjutnya menu ketujuh yaitu Inventory, yang berfungsi untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan. Di sini ada juga item list, untuk melihat item barang yang sudah dimasukkan atau untuk menyediakan. Set item price,
untuk mengatur atau menentukan harga-harga barang yang akan dijual perusahaan. Item register melihat informasi mutasi persediaan baik secara individu maupun keseluruhan. Adjust investasi melakukan penyesuaian atau nilai dan kuantitas item persediaan. Account inventory melakukan hasil perhitungan fisik persediaan atau melakukan penyesuaian nilai dan kualitas sejumlah item persediaan antara fisik barang dan catatan. Kemudian ada replace item untuk memasukkan data jumlah barang diterima dan jumlah barang yang telah diorder sebelumnya. Kemudian ada fitur transaksi jurnal. Transaksi jurnal sendiri yaitu berfungsi untuk melihat ayat jurnal yang berhubungan dengan inventory yang telah dicatat. Kemudian yang terakhir menu card file yang berfungsi untuk membuat, mencatat, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Card list untuk membuat daftar nama orang atau perusahaan yang sering berhubungan dengan bisnis perusahaan dan dapat melihat daftar rincian kartu yang pernah dibuat. Kemudian ada kontak log untuk melihat ringkasan dari seluruh kontak yang Anda lakukan. Kemudian print mailing labels menetapkan dan mencetak file mailing label atau individu atau perusahaan awal yang terdapat pada klik file kartu. Dan create personal letter membuat file atau berisi informasi tentang orang atau perusahaan. Terima kasih, itulah sedikit penjelasan cara mengoperasikan Mayom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.